Apakah amal seseorang di masa lalu bisa terhapus karena maksiatnya? Misalnya dia saat itu berbuat fasik dan jauh dari agama, padahal dulu dia adalah seorang yang taat kepada Allah. Apakah setelah taubat amal kebaikannya yang lalu masih dianggap, Ustaz? Terima kasih. Ahsan, barakallahu fiik. Baik, ini ada dua sisi yang perlu kita fokus. Yang pertama, apakah taubat bisa mengembalikan kebaikan-kebaikan dia masa lalu sebelum hijrah? Misalkan dulu dia punya kebaikan, kemudian maksiat, kemudian hijrah lagi, taubat lagi. Apakah taubat ini bisa mengalihkan kebaikan-kebaikan dia yang lalu itu? Kalau menghapuskan kejelekan, ini saya kira keumuman kita memahami ya. Para ulama mengatakan, na'am. Contohnya Nabi mengatakan orang yang masuk dalam Islam, ya, semua kebaikan yang dia lakukan sebelum hijrah itu dikembalikan. Ya, bernilai kembali. Maka Nabi katakan khiyaruhum fil jahiliyati idza faqihu. Kemudian juga sebagian ulama berdalil dengan ayat dari surat Al-Furqan. Ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Mereka yang bertaubat, yang tadinya mereka membawa syirik, membunuh, berzina, ya. Kemudian mereka bertobat, Allah katakan mereka adalah orang-orang yang kejelekan mereka kami rubah, kami gantikan menjadi kebaikan. Apabila dengan taubat, maksiat yang kita lakukan sebelumnya, kemudian kita bertobat, maksiat itu bisa Allah rubah menjadi kebaikan, apalagi kebaikan-kebaikan yang kita lakukan sebelumnya. Nah, karena secara umum, yang menghilangkan pahala atau menghapuskan amalan itu adalah dosa syirik atau dosa-dosa yang membatalkan Islam, lainnya yang sejajar dengan syirik. Ini secara kaidah umum. Akan tetapi di sana ada dosa-dosa yang Nabi SAW sebutkan bisa menghapuskan amalan. Contohnya orang yang meninggalkan salat asar, kemudian juga orang yang melakukan maksiat ya ketika sendirian dan sebagainya. Maka para ulama menjelaskan itu adalah sebagai ancaman. Ya, selama itu dosa bukan pembatal Islam, maka tidak akan menghapuskan seluruh amalan seseorang yang telah ia lakukan dan menjadikannya kekal dalam neraka Allah. Ini yang pertama. Terkait apakah kebaikan yang sebelumnya itu bisa kembali lagi setelah kita bertaubat? Jawabannya jelasnya bisa. Yang berikutnya adalah apakah kejelekan setelah kebaikan itu bisa menghilangkan kebaikan yang telah kita lakukan sebelumnya? Maka jawaban na'am. Bahkan bukan sekedar menghilangkan sebagian, bahkan bisa menghilangkan secara totalitas. Seandainya seorang punya umur 100 tahun, kemudian satu hari sebelum matinya, dia melakukan satu syirik, dan itu syirik perdananya, dan mati di atas syirik besar tersebut, maka seluruh amalan yang telah ia lakukan seumur hidupnya menjadi hangus. Apabila itu syirik atau dosa-dosa yang membatalkan Islam lainnya yang setara dengan syirik. Dalilnya banyak, di antara firman Allah dalam surat Az-Zumar, wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelum engkau, apabila engkau melakukan kesyirikan, maka seluruh amalanmu akan hangus dan kelak engkau akan menjadi orang-orang yang merugi. Dalam surat At-Taubah juga Allah berfirman, walau asyraku la habita 'anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka, para nabi dan para rasul melakukan syirik, maka seluruh ibadah yang telah mereka lakukan akan hangus, meskipun mereka tidak melakukannya. Ya. Yang kedua, ada kejelekan-kejelekan yang dapat menghapuskan pahala ibadah, tetapi tidak sampai membatalkan Islam seseorang atau menghapuskannya secara keseluruhan. Dan ini Nabi sebutkan di dalam banyak hadis. Ya. Kalau kita sebutkan satu persatu, membutuhkan waktu yang panjang. Tapi saya sebutkan di antaranya. Antaranya adalah firman Allah dalam surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian batalkan pahala-pahala sedekah kalian dengan menyakiti orang yang telah menerima sedekah kalian, atau dengan bil man, kalian menyebut-nyebutkannya, aku udah berjasa kepada, dan seterusnya, untuk dipuji dan sanjungi. Yang berikutnya seperti hadis Nabi, man taraka salat al-asr faqad habita amaluh. Barang siapa yang meninggalkan salat asar tanpa udzur syar'i, maka sungguh telah terhapus amalannya. Ini ada dua maknanya kata Imam Ibnu Qayyim. Makna yang pertama, kalau yang dia tinggalkan salat asar bersama dengan salat 5 waktu yang lainnya, berarti seluruh amalannya hangus. Yang di hari itu maupun yang sebelumnya. Karena meninggalkan salat 5 waktu bisa membatalkan Islam seseorang menurut pendapat
banyak dari para ulama. Yang kedua, apabila yang dia tinggalkan hanya sholat asar yang di waktu itu, berarti yang terhapus adalah amalannya yang di hari itu, dengan tanpa membatalkan Islamnya. Nah, wallahu ta'ala alam, bis-shawab, al-ilmu indallah. STA TV Media Syiar Islam.